Nama sebuah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita niatkan yang belum niat i'tikaf dan berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain. Alhamdulillah selesai sudah dari surah Ali Imran. InsyaAllah mulai subuh ini kita memasuki surat yang baru, yaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa artinya surah yang membicarakan tentang perempuan. Ini juga salah satu cara Allah untuk Al-Quran memuliakan perempuan, untuk menolak subhat orang yang menyatakan bahawa Al-Quran ini zukuri ataupun Al-Quran ini lebih mendukung lelaki. Enggak. Al-Quran enggak ada dalam Al-Quran surat yang namanya Ar-Rijal, enggak ada surah Ar-Rijal. Surah Ar-Rijal, surah laki-laki enggak. Enggak ada dalam Al-Quran suratul Nisa, surah An-Nisa. Ini sebagai bentuk pemuliaan ataupun penghormatan untuk perempuan. Jadi surah An-Nisa, surat yang membicarakan tentang perempuan, karena di surah ini kebanyakan nanti banyak pembahasan membicarakan tentang perempuan, hubungan laki-laki dengan perempuan. Semua kebanyakan membicarakan tentang perempuan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nisa, surah An-Nisa madaniyatun. Surah An-Nisa adalah surah madani. Madani artinya surah madani, artinya ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasul hijrah ke Madinah. Jadi salah satu surah yang madani adalah surah An-Nisa. Kemudian wa ayatuha sittun wa sab'una wa mi'ah. Adapun ayat surah An-Nisa sebanyak 176 ayat. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah di awal surat. Sebagian ulama menyebutkan, terutama ilmu usul fikih, ulama menyebutkan bahawa bismillah di setiap surat, di awal surat itu bagian dari Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, termasuk bismillah di awal Fatihah, itu bagian dari Al-Fatihah. Bismillah di awal An-Nisa, di bismillah termasuk awal dari surah, ayat pertama dari surah An-Nisa. Itu sebagian pendapat. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahawa bismillah adalah bismillah bukan dari Al-Quran. Dia itu melainkan cuman pemisah satu surat dengan surat yang lain. Misalkan surah kemarin surah Ali Imran, la'allakum tuflihun, untuk memisahkan dengan Ali Imran dan surah An-Nisa dipisahkan dengan bismillah. Nah, ini pendapat yang kedua. Kecuali di surah At-Taubah. Nah, di surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah, bara'atu minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, di sini tidak ada bismillah. Sehingga di sini ulama sepakat tidak ada bismillah. Dan malahan hukum membaca bismillah di awal Bara'ah, cara kita baca Al-Quran ni, mulainya dari bara'atun minallah, hukum membaca bismillah di awal Bara'ah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya haram.
haram membaca bismillah di awal surah Bara'ah, karena tidak ada bismillah di awal surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Itu bara'atun minallah, tidak ada bismillah di situ. Jadi pendapat yang pertama menyebutkan haram baca bismillah di awal. Pendapat yang kedua makruh. Itu kalau di awal surah At-Taubah. Adapun di tengah-tengah surat, misalkan kita baca sudah di pertengahan surat. Di situ juga ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan makruh, yang kedua hukumnya tetap sunnah. Nah, kalau di selain itu, di selain Bara'ah, di kapanpun kita baca Al-Quran disunnahkan membaca bismillah. Disunnahkan membaca bismillah walaupun di tengah surat. Misalkan kita baca di tengah-tengah surat An-Nisa, itu juga disunnahkan membaca bismillah, dimulai dengan bismillah. Jadi sekali lagi, untuk bismillah di awal surat, sebagian ulama menyebutkan bahawa bismillah itu bagian dari surat, artinya dia itu bagian dari Al-Quran. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahawa bismillah itu bukan bagian dari surat. Dia itu cuma sekedar pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Adapun dalil yang menyebutkan bahawa bismillah itu bagian dari Al-Quran, bagian dari surat, yang pertama alasannya karena di mushaf sahabat dulu, di mushaf Sayyidina Uthman, itu di setiap surat semuanya ditulis bismillah. Dan yang penting ini, yang penting, dan sahabat dulu dalam mushaf mereka tidak dicantumkan kecuali cuman mushaf, cuman Al-Quran. Kalau mushaf sekarang ya ada tajwidnya, ada warna-warninya. Mushaf dulu enggak ada itu semua. Marhaban. Iya. Tidak lanjut nanti besoknya lagi, tidak ada bismillahnya, tidak memerlukan. Itu sunnah bismillah. Sunnah bismillah. Iya, benar. Iya. Iya, sunnah. Jadi seperti tadi saya sampaikan, di semua Al-Quran, kapanpun kita baca, dimanapun kita baca, di permulaan bacaan sunnah baca bismillah, kecuali di surah At-Taubah. Kecuali di surah At-Taubah. Karena disebutkan, walaupun hadisnya sebagian ulama menyebutkan hadis dhaif, tapi fadail amal boleh diamalkan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Apapun amalan yang bagus, amalan yang penting, la yubda'u bi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia itu dianggap kurang berkah. Maka semua perbuatan yang di situ dia penting, perbuatan yang memiliki kepentingan, sunnah baca bismillah. Jika tidak dibaca bismillah, nanti amalan yang kita lakukan itu kurang berkah. Makanya makan, minum, tidur semuanya disunnah membaca bismillah. Termasuk baca Quran, termasuk baca Al-Quran. Kecuali tadi di surah At-Taubah. Jadi sekali lagi, dalil alasan ulama yang menyebutkan bahawa bismillah itu bagian dari awal surat, karena dalam mushaf sahabat dulu ada tercantum bismillah di awal surat. Dan sebagai pengetahuan bahawa sahabat itu tidak mencantumkan dalam mushaf melainkan cuma Quran, enggak ada yang lain dalam mushaf sahabat. Enggak ada. Kalau di mushaf kita sekarang ada tulisan Makkiyah, ada tulisan Madaniyah, ada tulisan Al-Juzu, ada. Di mushaf sahabat itu semua enggak ada. Karena mereka itu berusaha dalam mushaf mereka tidak dicantumkan kecuali cuman kalamullah, cuman ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang ya mushaf kita mungkin sekedar terjemah masih bagus. Kadang-kadang mushaf kita sudah keterlaluan sekarang.
karena percetakan nyari duit, ada juga seperti itu. Sehingga mushaf semuanya pengen beda dengan yang lain. Ada yang mushaf warna-warni, ada yang mushaf subhanallah bermacam corak mushaf. Makanya yang bagus mushaf bagaimana Pak Ustaz? Mushaf yang bagus seperti mushaf Madinah, udah kosong, bagus. Nah itu mushaf yang terbaik, karena nggak usah dicampur-campur. Akhirnya ada sebagian mushaf sudah kayak apa ya, warna-warni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah terlalu berlebihan. Karena masing-masing percetakan pengen beda dari yang lain. Nah, untuk memudahkan baca, sebenarnya untuk memudahkan bukan dari mushaf. Kalau pengen mudah baca, belajar tajwid. Marhaban. Saya tidak menyatakan tidak boleh. Yang saya katakan itu tidak, seharusnya jangan. Nah, perlu mushaf itu seperti mushaf Madinah, bagus. Nah, sahabat dulu enggak ada. Sahabat dulu yang mereka cantumkan dalam mushaf cuman Al-Quran. Baru kemudian itu semua kayak titik, syakal, harakat, titik semua. Itu semua terjadi di kemudian hari. Di awal-awal enggak ada itu semua. Enggak ada titik mushaf, enggak ada titik, enggak ada harakat. Cuman ya itu ketika Muslim datang dari luar Arab, untuk memudahkan, akhirnya saat itu ulama berijtihad, barulah jika ada syakal titik marhaban. Pemanya kita akhir baca apa tadi kena ayat, apa tadi kena surah, apa tadi ayat surah dan membaca salah satu. Untuk ketentuannya yang terbaik ketika kita mengakhiri membaca Al-Quran di ayat di mana tidak ada hubungan dengan ayat berikutnya, karena patokannya dasarnya cerita. Misalkan jadi udah ceritanya sudah habis, ini besok masuk pembahasan baru. Nah itu cara seharusnya. Cuma karena kita nggak paham ayat, ya sudah di mana aja sudah. Tapi yang seharusnya kita berhenti membaca surat di mana pembahasannya sudah habis. Misalkan ini pembahasan zakat, misalkan sudah selesai pembahasan zakat, besok masuk pembahasan haji. Nah, disitulah berhenti. Nah, atau cara yang terbaik, misalkan kita nggak tahu, ya di akhir surat, karena pasti sudah satu surat dan surat yang lain sudah pembahasan yang lain. Nah, itu yang ketentuannya seperti itu, bukan di akhir halaman, bukan di akhir juz. Karena di akhir juz itu kadang-kadang masih ada hubungan dengan juz berikutnya. Contoh misalkan antara juz 4 dengan juz 5. Juz 4 hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Itu ayat itu nanti di awal juz 25 wal muhsanatu. Itu wal muhsanatu itu masih sambungan ayat berikut sebelumnya. Arti wal muhsanatu, dan diharamkan kepada kalian juga muhsanat, artinya istri orang. Haram kita menikahi istri orang. Nah, artinya wal muhsanat ini ayat masih sambungan ayat dan ayat berikut sebelumnya. Nah, itu seperti itu seharusnya tidak diwakaf di akhir juz 4. Karena entar besok pas mulai apa di tengah-tengah. Jadi pada dasarnya cara tempat berhenti membaca Al-Quran ketika baca Al-Quran yaitu ketika pembahasannya sudah selesai. Artinya besok ketika kita baca sudah masuk pembahasan yang baru, bukan di akhir halaman, bukan di akhir juz, bukan. Itu dasarnya. Ini sekali lagi pertanyaan Pak Haji Zulfa tadi, haram? Ya, saya tidak menyebutkan haram, tapi sebaiknya itu tidak dilakukan. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika kalam Allah tidak dikotak-katik, udah seadanya harus. Ketika disebutkan mushaf, benar-benar mushaf ini ada. Ketika kita pegang mushaf ada perasaan penghormatan. Tapi kalau Quran sudah jadi hiasan, sudah lain lagi. Nah,
Soalnya sekarang sudah terlalu berlebihan yang ada sekarang. Ya Allah, pernah lihat mushaf udah nggak bisa baca lagi sudah. Mushaf setiap kata satu warna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya pas ngebaca aja sulit. Nah, itu yang seperti ini tidak dianjurkan. Seharusnya mushaf seperti mushaf sahabat. Malahan sahabat dulu dalam mushaf tidak dicantumkan apapun dalam mushaf mereka. Cuman Al-Quran saja. Sehingga salah satu ulama yang menyebutkan bahawa bismillah bagian dari Al-Quran karena dalam mushaf sahabat ada bismillah. Itu membuktikan, dan sahabat saat itu tidak mencantumkan dalam mushaf kecuali Quran, berarti bismillah ini bagian dari Quran. Marhaban. Iya. Salah satu hikmahnya, bukan sebenarnya kalau alasan, kalau illah dalam bahasa Arab, dalam ilmu ushul fikih ada dua, ada illah, ada namanya hikmah. Kalau hikmah, ya hikmah tidak bisa mengubah hukum. Tapi kalau yang illah, alasan ditetapkan hukum, itu namanya illah bahasa Arab, ataupun sebab. Sebab ditetapkan sebuah hukum, itu illah. Ataupun hikmah, itu hikmah hikmah efek samping yang ataupun manfaat ataupun madarat yang berusaha untuk dihindari dari sebuah hukum. Yang pasti dalil, marhaba. Bukan. Iya, benar. Jadi karena semua hukum itu tidak mungkin ulama berpendapat tanpa dalil. Dalil dalam Islam yang dipegang cuma 4. Dalil yang marji'nya dalil ataupun sumber hukum dalam Islam yang disepakati cuma 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah ataupun hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Itu 4 saja. Cuma 4 dalil yang jadi sumber hukum dalam Islam. Berarti Ustaz, ini enggak ditulis bismillah. Apa karena dalam mushaf tidak ada bismillah? Bukan karena dalam mushaf tidak ada bismillah. Buktinya ketika kita baca surat yang lain, di tengah surat seperti pertanyaan Bapak tadi, enggak ditulis bismillah, tapi sunnah kita baca bismillah. Jadi hukum haram itu bukan sekedar cuma karena di awal surat At-Taubah tidak ada bismillah, bukan. Tapi yang pasti itu ada dalil, ada sumber hukumnya, yang dari situ ulama memahami tidak dibolehkan baca bismillah di awal surat At-Taubah. Adapun hikmahnya, hikmahnya karena di kebanyakan pembahasan dari surah At-Taubah ini membicarakan tentang peperangan. Di awal ayat pertama itu bara'atun minallah fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Itu semua membicarakan tentang peperangan, dan tidak layak dalam hal pertumpahan darah dimulai dengan bismillah. Itu sekadar marhaba. Ada satu surah An-Naml. Nah, itu ayat. Kalau itu pasti ayat, itu enggak ada khilaf. Bismillah yang tidak ada khilaf tentang dia termasuk dalam Al-Quran, itulah bismillah di surah An-Naml. Di surah An-Naml, inni utiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari, itu pasti, itu sepakat ulama, dan orang yang mengingkari bismillah di surah An-Naml bagian dari Al-Quran, hukumnya murtad. Kalau di surah An-Naml bagian Quran. Tapi kalau yang mengingkari bagian bismillah, mengingkari bagian dari Al-Quran bismillah di awal surat, itu enggak murtad. Misalkan saya ucap ingkar, menurut saya itu bismillah bukan bagian dari Fatihah, murtad, enggak murtad. Sama artinya beda maknanya. Marhaban. Awal
dari pengamatan itu. Artinya kan sama sebenarnya. Iya, artinya sama. Ini tapi maknanya beda. Maksudnya. Bukan untuk maknanya sama, tetapi untuk hukumnya ataupun hukumnya bahwa ia itu bismillah atau bukan, dari situ beda. Kalau bismillah artinya sama. Iya. Kalau bismillah di tengah an-namal itu sepakat ijma' ulama seluruh muslimin bahwa dia itu bagian dari Al-Quran. Siapapun yang mengingkarinya hukumnya murtad. Beda halnya bismillah di awal surat, seperti di awal Fatihah, di awal Imran, di awal An-Nisa. Misalkan bapak misalkan mengingkari, menurut saya ini bukan bagian dari Al-Quran, murtad tak murtad? Karena itu masih diperselisihkan. Sebagian ulama menyatakan iya, sebagian ulama menyatakan tidak. Nah, ini ketentuan tentang Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Jadi walaupun pendapat yang kuat, mazhab Syafi'i pendapat yang kuat menyebutkan bahawa bismillah itu bagian dari Al-Quran, termasuk bismillah di awal Al-Fatihah. Sehingga versi Al-Syafi'i, mazhab Syafi'i, orang yang salat tanpa membaca bismillah salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah karena ayat pertama dari Al-Fatihah menurut mazhab Al-Imam Al-Syafi'i itu bagian dari Al-Fatihah. Sebagai mazhab tidak. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Artinya ya huruf nida, ayyuhal nas, wahai orang, wahai manusia, artinya ahli Makkah. La ilaha illallah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini khitab untuk seluruh manusia. Khitab untuk seluruh manusia, baik laki atau perempuan. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, artinya takutlah kalian kepada iqab Tuhan kalian. Maksud bertakwa, kau takut dari iqab Allah, bi an tuti'uhu, caranya bahawa kalian bertakwa, kalian taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat artinya melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Tuhan kalian, Rabbun pada dasarnya maknanya Malik, artinya yang memiliki. Tuhan kita artinya Allah adalah yang memiliki, yaitu tubuh kita ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan alladhi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kalian. Mana khalaqa artinya dari tiada menjadi ada. Allah yang menciptakan kita, dari dasarnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, akhirnya jadi ada. Khalaqakum min nafsin wahidah, Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah menciptakan kalian dari satu manusia. La ilaha illallah. Wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu Nabi Adam akan zaujaha, yaitu Hawa. Zauj dalam bahasa Arab dulu, bahasa Arab yang baku, makna zauj artinya pasangan. Jadi baik laki-laki, suami, zauj bahasa Arab. Kalau istri juga zauj. Walaupun sekarang sudah kalau bahasa Arab sekarang yang beredar di masyarakat, kalau untuk suami zauj, kalau istri zaujah, ditambahin ta di ujung. Padahal kalau bahasa Arab yang baku seperti dalam Al-Quran, untuk istri zauj juga, bukan zaujah. Untuk istri juga zauj.
Nah, di sini wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu dari Nabi Adam akan zawjaha, akan istrinya ataupun pasangan. Karena zawj pada dasarnya pasangan. Dalam bahasa Arab kalau genap, bahasa Arabnya fardun. Kalau ganjil, kebalik. Kalau ganjil fardun. Kalau genap zaujun. Karena genap ini artinya punya pasangan, 2, 4. Kalau satu yang enggak punya pasangan, itu bahasa Arabnya fardun, sendiri. Kalau yang 2, 4 yang punya pasangan, itu apa namanya? Zaujun, zauj. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu tadi akan pasangannya. Untuk Nabi Adam alaihi salam, pasangan yang dimaksud adalah Sayyidatuna Hawa, Ummuna Hawa. La ilaha illallah. Hawa. Sayyidatuna Hawa dinamai Hawa karena beliau diambil Hawa dari Hayyun. Dari Hayyun. Hayyun yang artinya makhluk hidup. Dinamai Hawa dengan Hawa karena beliau khuliqat min hayyin, karena beliau diciptakan dari makhluk hidup, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita tidak, kalau kita diciptakan dari tanah. Artinya Hawa bil mad, diciptakan min dhal'ain, dari tulang rusuk, min adla'ihil yusra, dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Kalau kita cek ini tulang rusuk kita laki-laki, sebelah kiri kurang 1. Nah, sebelah kiri kurang 1, bisa dicek sendiri itu. Marhaban. Kurang 2. Hati-hati kalau yang kurang 2. Apalagi kurang 4, bahaya. Marhaban. Enggak. Di tafsir ya, di tafsir. Jelas ada pasangannya. Jelas ada pasangannya. Jadi makanya kalau di semua laki-laki itu tulang rusuknya kurang 1 yang sebelah kiri, karena sudah diambil untuk istri kita. Sudah diambil untuk istri kita. Sehingga kata ulama, istrimu itu diambil dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya jangan berusaha dilurusin, karena tulang itu keras. Tulang itu keras. Kalau berusaha diluruskan ya patah. Solusinya ya sabar. Solusinya sabar. Solusinya sabar dengan keadaan yang bengkok seperti itu. Karena pada dasarnya diambil dari kita juga, diambil dari kita, dari laki juga maksudnya, dari laki juga. Jadi jangan berusaha untuk meluruskan ya patah kan. Yang meluruskan dikit-dikit, dikit-dikit. Karena diambil dari tulang rusuk. Itu tersebut dalam hadis, ya, tersebut dalam hadis yang hal seperti itu. Tapi itu cuma ijtihad para ulama. Hawa. La ilaha, jadi sekali lagi diambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam yang sebelah kiri. Malahan Nabi Adam diambil saat itu ketika beliau tidur ya. Beliau ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk Nabi Adam ketika beliau tidur. Wala yash'ur bidzalik wala yata'allam. Sayyidina Adam alaihi salam ketika dicabut tulang rusuk, artinya dulunya ada Nabi Adam, dulunya ini tulang rusuknya sempurna, sebelah kiri sempurna sama kayak sebelah kanan. Tapi kemudian ketika beliau tidur dicabut 1 dan beliau tidak merasa sakit saat itu. Falamma staiqadha minan naum wajadaha famala ilaiha. Kemudian ketika Sayyidina Adam bangun dari tidur, wajadaha, tiba-tiba melihat Sayyidatina Hawa di samping. Masya-Allah. Famala ilaiha, bertimbul perasaan suka. Yang namanya laki-laki ketika melihat perempuan tak ada alasan tak suka. Jadi jangan pura-pura saya ini ngetes syahwat saya
biar saya pengen kuat atau enggak iman, saya enggak perlu ngetes, itu pasti lewat. Saudara Nabi Adam suka ketika melihat Sayyidatina Hawa alaihi masalah. Apalagi kalau kita ini yang imannya nggak jelas. Marhaban. Jangankan misalkan Ustaz kan dia sudah kayak likulli laqad sakit. Setiap yang jatuh pasti ada yang ngambil. Setiap yang jatuh itu istilah ulama ungkapan. Setiap yang jatuh pasti ada yang ngambil. Kalau Ustaz ini kan jelek ini itu, walaupun lewat juga. Makanya Sayyidina Adam famala ilaiha, kemudian timbul perasaan suka ke Sayyidatina Hawa, fa arada an yamudda yadahu ilaiha, kemudian beliau berkeinginan untuk menjulurkan tangannya kepada Nabi Adam, kepada Sayyidatina Hawa, pengen dia peganglah. Oh ini siapa lagi ini? Kan saat itu enggak ada, belum dikasih tahu ini siapa. Faqalat lahu al-malaika la ilaha illallah. Kemudian malaikat negor, mah, diam dulu, tahan. Mah ya Adam, tahan wahai Nabi Adam, jangan ngapa-ngapain dulu. Hatta tuaddiya mahraha, sampai engkau menunaikan maharnya. Mahar bayar juga. Nabi Adam bayarkan Sayyidatina Hawa alaihi salam. Beliau juga menunaikan mahar. Terus faqala fama mahruha, Sayyidina Adam bertanya, apa maharnya? Qalu, nah maharnya ini mahar Nabi Adam alaihissalam. Qalu hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat 3 salawat, dalam riwayat yang lain 17. Artinya mahar Nabi Adam alaihissalam yaitu bersalawat ke Nabi Muhammad. Sebagian riwayat dalam hadis disebutkan 3 kali selawat, dalam riwayat yang lain disebutkan 17 kali selawat. Artinya kalau pengen kawin ya selawat. Kalau sekarang nggak bisa, karena ini tujuan ke Nabi Adam, bukan tujuan mahar benar. Nah, ini tujuan untuk penghormatan ke Nabi Muhammad SAW. Nggak ada, karena yang namanya mahar itu harus berbentuk benda, nggak harus benda ya, harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan, baik berbentuk benda atau berbentuk jasa. Boleh jasa, diajarkan bahasa Inggris, ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar, diajarkan dia bahasa Inggris, boleh, artinya baik jasa atau benda. Nah, inilah mahar Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ingin menyentuh Sayyidatina Hawa, kata malaikat, tahan dulu sampai engkau menunaikan mahar. Maharnya adalah bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu padahal Nabi Muhammad saat itu belum lahir. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi malaikat sudah mengingatkan ke Nabi Adam bahwa mahar engkau adalah salawat Nabi Muhammad. Ini bentuk penghormatan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam sendiri padahal beliau nabi, padahal beliau rasul, padahal beliau manusia pertama, ketika menikah bersalawat ke Nabi Muhammad, maka kita yang bukan nabi, kita yang bukan rasul, kita yang ahli maksiat, maka sepatutnya harus memperbanyak salawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umatnya, kita yang sangat membutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa aftah 'alaina futuhana arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam.